Shalom semua anak-anakku sekalian. Senang bertemu kembali meskipun pertemuan secara online di dalam pelajaran PAKBP hari ini ya. Mari buka hati, mari ikuti pelajaran ini dengan semangatmu supaya kita akan bisa memahami pelajaran kita hari ini. Anak-anak, kita sudah masuk di dalam bab yang ke-16, yaitu tentang belajar dari tokoh. Ya, belajar dari tokoh artinya kita meneladani, kita mencontoh kehidupan tokoh-tokoh atau orang-orang yang ada di dalam Alkitab. Mengapa mereka menjadi contoh atau teladan bagi kita? Karena mereka hidup dipimpin atau menjadi tawanan Roh Kudus. Nah, tujuan dari pelajaran ini yang pertama, mengevaluasi cara hidup yang siap sedia setiap waktu sesuai ajaran Alkitab. Tujuan yang kedua, merumuskan kehidupan tokoh-tokoh Alkitab yang dapat diteladani. Baik anak-anak, kita akan melihat bagian yang pertama. Aku tawanan Roh Kudus. Anak-anak, kalau kita melihat sejarah bangsa Israel, bangsa yang besar, bangsa yang pilihan Allah, ya bangsa Israel ini walaupun adalah bangsa pilihan Allah, namun satu kali mereka pernah dijajah atau diperbudak oleh Babel. Ya, bangsa Israel itu pernah menjadi tawanan bangsa Babel saat mereka kalah perang. Yerusalem, bait Allah, dan seluruh wilayah kerajaan Israel dijarah dan diporak-porandakan. Kerajaan besar itu tinggal puing-puing, asap di mana-mana karena kota itu dibakar. Tidak ada lagi keramaian di pagi hari, tidak ada lagi kesibukan di bait Allah dengan mempersembahkan kurban, tidak ada lagi ibadah di bait Allah, tidak ada lagi diskusi-diskusi atau pembicaraan-pembicaraan para ahli Taurat. Pasar-pasar menjadi tinggal puing-puing saja. Menara jaga pun menjadi roboh. Kerajaan itu bagaikan kota mati. Penduduknya ditawan menjadi budak di Babel. Tentara-tentara yang gagah perkasa yang dimiliki oleh bangsa Israel tak berdaya. Dan seisi negeri itu digiring keluar dari Israel menuju ke Babel. Itu menjadi hasil jarahan dan tawanan. Orang yang menjadi tawanan perang akan dijadikan budak. Mereka harus melayani semua keinginan raja dan rakyat Babel. Jika rakyat Israel melakukan kesalahan, maka mereka akan dihukum. Mereka juga harus mentaati peraturan di dalam kerajaan Babel. Tidak ada hak atas diri mereka. Kondisi ini adalah peristiwa yang sangat menyedihkan dan memalukan. Terlebih bagi bangsa Israel, peristiwa ini merupakan kepedihan yang mendalam karena orang-orang akan mengejek mereka. Di mana Allahmu? Di mana Allah Israel? Gitu ya. Padahal bukan karena Allah tidak sanggup membela bangsa Israel. Namun Allah mengizinkan itu terjadi supaya umatnya atau bangsa Israel kembali kepada Allah atau bertobat kepada Allah. Ya, kenapa harus bertobat? Karena sudah terlalu besar dosa-dosa dan pemberontakan bangsa Israel kepada Allah. Status sebagai tawanan memang sangat menyedihkan. Tetapi di dalam perjanjian baru, Paulus berkata di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 22, "Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ." Bagaimana Paulus menjadi tawanan roh? Maksudnya adalah Paulus menjadi orang yang hanya taat pada pimpinan Roh Kudus. Allah berkuasa penuh atas kehidupan Paulus.
Paulus tidak ingin melakukan hal yang lain selain kehendak Allah. Tentu menjadi tawanan Roh Kudus sangat berbeda ya dengan tawanan perang. Menjadi tawanan Roh Kudus itu berarti menyerahkan diri dengan sukarela untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Sekali lagi anak-anak ya, apa itu tawanan Roh Kudus? Atau mengapa kita harus menjadi tawanan Roh Kudus? Ya, tawanan Roh Kudus itu artinya bahwa kita menyerahkan diri kita secara sukarela untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi, apapun yang terjadi adalah untuk kemuliaan Allah dan mendatangkan keselamatan. Nah, apa itu tawanan Roh Kudus atau mengapa kita harus menjadi tawanan Roh Kudus? Menjadi tawanan Roh Kudus itu artinya kita menjadi pengikut Kristus. Setiap kita yang memutuskan menjadi pengikut Kristus harus wajib menjadi sama seperti yang diteladankan Yesus. Apa itu teladan Yesus? Yaitu Yesus mengasihi semua umat manusia walaupun manusia berdosa. Tanpa pilih bulu dia mengasihi semua manusia. Itu teladan Yesus. Apa bukti kasih Yesus? Yesus mati di kayu salib. Dia disalibkan untuk mengampuni dosa-dosa kita. Karena kasih Allah, karena kasih Yesus pada kita. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 firman Tuhan berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia harus wajib sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kita harus meneladani apa yang sudah Yesus lakukan. Harga yang harus dibayar adalah penyangkalan diri atau meninggalkan semua keinginan dan kesenangan diri sendiri. Atau pelajaran yang sudah kita pernah pelajari adalah meninggalkan manusia lama. Meninggalkan keinginan daging. Karena keinginan daging bertolak belakang dengan keinginan roh. Di dalam Galatia 5 ayat 24 sampai 35 firman Tuhan berkata, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ya, menjadi tawanan Roh Kudus berarti kita menyalibkan kedagingan kita dan kita melakukan kehendak Allah. Ya, untuk kita dipimpin dan melakukan kehendak Allah, maka ada harga yang harus kita bayar, yaitu kita harus menanggalkan kebiasaan-kebiasaan yang lama, kebiasaan-kebiasaan yang buruk, meninggalkan keinginan daging yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Menjadi tawanan Roh Kudus itu adalah melakukan semua kehendak Allah dan mengikuti pimpinan Roh Kudus. Nah, tawanan Roh Kudus itu melakukan kehendak Allah dan menyalibkan keinginan daging. Ada hal-hal yang harus kita lakukan, yaitu kehendak Allah, tetapi ada hal-hal yang harus kita salibkan, yang harus kita tinggalkan dari diri kita sendiri. Nah, kehendak Allah yang seperti apa yang harus kita lakukan? Nah, misalnya rajin berdoa, mengampuni teman, menasehati, mendengar atau mentaati nasihat orang tua, membaca Alkitab setiap hari, berkata jujur, belajar dengan teman dengan rukun, berkata-kata sopan dan benar, ramah kepada teman, menghormati orang tua dan guru, dan banyak lagi macam-macam perbuatan yang menjadi kehendak Allah. Nah, apa saja yang harus kita salibkan supaya kita melakukan kehendak Allah? Ya, yang harus kita salibkan dari diri kita ini misalnya menyontek, ya, malas apa? Malas belajar, malas membantu orang tua dan lain sebagainya. Bermain game sepanjang hari atau bermain handphone sepanjang hari. Ya, suka marah-marah, berbohong, suka berkelahi, membantah orang tua, ya, kemudian membentak teman atau berbicara dengan kasar, berpura-pura baik, menyembunyikan kesalahan atau tidak jujur, dan masih banyak hal lagi
yang harus kita salibkan dari diri kita untuk kita boleh melakukan kehendak Allah dan kita menjadi tawanan Roh Kudus. Anak-anak, apakah kalian sudah menjadi tawanan Roh Kudus? Nah, kembali pertanyaannya, jawabannya ada pada dirimu. Sudah sejauh manakah engkau taat kepada pimpinan Roh Kudus? Baiklah anak-anak, ini pelajaran kita. Ibu yakin bahwa pelajaran ini memberkati Ibu Samsinar dan memberkati kalian supaya setiap hari kita menjadi tawanan Roh Kudus dengan cara kita mau dipimpin oleh Roh Kudus dan kita siap melakukan kehendak Allah. Baik anak-anak, untuk tugasmu hari ini tugasnya 1 poin saja, tapi kamu boleh kembangkan ketika kamu memahami apa yang Ibu Samsinar yang sudah Ibu Samsinar sampaikan, maka kamu akan dapat menjawab dari pertanyaan ini. Pertanyaannya adalah, tuliskan pendapatmu mengapa setiap kita atau mengapa setiap orang percaya harus menjadi tawanan Roh Kudus. Itu saja pertanyaannya. Ibu guru tunggu hari ini jawabannya. Ya, jawabannya masuk ke dalam penilaian. Itu sebabnya tugas ini wajib dan kudu dikerjakan. Kirim hari ini, nggak ada lagi yang malas. Ya, buang malasmu. Kita mau sama-sama melakukan kehendak Allah. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu